Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita dengan judul Masjidil Aqsa dan Yerusalem disampaikan atau diuraikan oleh Elita Ade. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 78. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir di antara kaum Bani Israel dikutuk oleh mulut Daud dan Isa bin Maryam. Ini disebabkan karena mereka durhaka dan melebihi batas. Surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 78. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, sedikit demi sedikit kaum Yahudi dapat kembali lagi ke Yerusalem setelah merasa kuat. Pada tahun 132 Masehi mereka kembali menentang Romawi lagi. Maka secara kejam mereka dimusnahkan oleh Kaisar Hadrianus lewat Jenderal Severus. Dalam tahun 135 Masehi, Kaisar dapat menguasai keadaan. Kaum Yahudi dibinasakan sebagaimana dilukiskan di dalam nubuat. Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Kitab Mazmur pasal 83 ayat 4. Sehingga darah orang-orang Yahudi sampai mengalir seperti sungai, dan harga budak di pasaran dunia merosot karena banjir lelaki dan wanita Yahudi yang diperbudak dan diperjualbelikan. Namun kota Yerusalem kuno diganti dengan Aelia Capitolina yang kurang lebih berarti kota suci untuk Dewi Aelia, berhala Roma. Nama ini tetap dipakai sampai pada zaman Islam permulaan. Di atas Bukit Moria yang semula Kanisah Sulaiman berdiri, didirikan patung kaisar menghadap patung dewa pelindungnya, yaitu Jupiter Capitolinus. Di Bukit Golgota tempat Yesus Kristus alaihissalam disalibkan yang gagal itu didirikan sebuah kuil untuk berhala Venus sebagai penghalang terhadap agama Kristen yang mulai berkembang sebagai sekte agama Yahudi. Keadaan semacam itu berlangsung terus-menerus sampai awal abad keempat. Setelah Konstantin Agung dibaptiskan dalam tahun 337 Masehi,
keadaan berubah. Agama Kristen berkembang pesat, akhirnya menjadi agama negara pada tahun 380 Masehi. Yerusalem di bawah kekuasaan Kristen Romawi. Berbagai tempat yang diduga ada kaitannya dengan Isa Al-Masih alaihissalam diagungkan dengan didirikan bangunan-bangunan, antara lain yang termegah sampai sekarang ialah gereja Holy Sepulchre. Saya ulangi lagi, gereja Holy Sepulchre, gereja makam kudus di atas bukit Golgota, tempat penyaliban Yesus Kristus alaihissalam yang gagal itu. Tempat Kanisah Sulaiman dijadikan tempat pembuangan sampah, karena umat Kristen juga amat benci kepada kaum Yahudi. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 113, yang telah berusaha membunuh Tuhan mereka, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus alaihissalam. Surat An-Nisa surat 4 ayatnya 157. Baitullah yang ketiga, saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Yerusalem sebagai kota Kristen hanya berlangsung sampai dengan permulaan abad ke-7, karena pada tahun 614 Masehi direbut oleh Persia yang melakukan pembunuhan massal dan penghancuran gereja-gereja serta pemaksaan agama. Tetapi 10 tahun kemudian Persia dikalahkan oleh Romawi. Surat 30 yaitu surat Ar-Rum ayat 1 sampai dengan ayat 3. Maka Yerusalem dikuasai kembali oleh umat Kristen dalam tahun 624 Masehi. 12 tahun kemudian Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Muslim. Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 638 masuk Yerusalem memenuhi undangan Patriark Copernicus atau Soperonius untuk secara langsung menerima penyerahan kota yang amat penting itu. Dalam acara yang bersejarah ini, Khalifah Umar menandatangani perjanjian damai dengan umat Kristen Yerusalem, yang isinya antara lain seperti ditulis oleh Muhammad Hamidullah sebagai berikut ini. Inilah yang diberikan oleh hamba Allah Umar, komandan kaum beriman, kepada pendudukan Ailia tentang keamanan. Ia memberi mereka keamanan untuk jiwa dan
harta mereka, juga untuk gereja-gereja dan salib-salib mereka, untuk yang sakit dan yang sehat, dan untuk keseluruhan agamanya. Gereja-gereja mereka tidak akan diduduki ataupun dirusak, dan bangunan gereja-gereja itu sendiri ataupun di sekelilingnya tidak akan dikurangi. Begitu pula salib mereka dan bagian apapun dari harta mereka, mereka tidaklah akan dipaksa meninggalkan agama mereka, dan tidak seorang pun dari mereka akan diganggu. Juga tidak seorang Yahudi pun akan tinggal bersama mereka di Aelia, terdapat di dalam harian Pelita tanggal 19 November 1990. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, kita cukupkan sekian dulu video ini. Kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.